Halo sahabat, dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe Anda adalah penyemangat kami. Jangan lupa juga tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin tetap semangat update cerita menarik. Lanjut. Bab 541. Mawar hitam tidak ragu-ragu. Karen Lee bisa mengatakan ini. Faktanya, Black Rose masih memiliki sesuatu yang aneh di hatinya. Apakah ini yang pantas didapatkan Karen Lee? Anakku, ada apa dengan putramu? Black Rose memandang Richard di dalam mobil. Agak aneh, mengapa Karen Lee menyebutkan ini? Aku ingin kamu melindunginya secara diam-diam, dengan hargamu sendiri. Karen Lee memikirkannya, masih merasakan keamanan Richard, dan masih harus lebih memastikan bahwa tempat ini, keluarga Lee akan selalu menembak, dia bisa ada di sana setiap hari, kalau-kalau dia tertunda. Karen Lee tidak ingin membiarkannya menderita seumur hidup untuk dirinya sendiri. Karena itu, membiarkan mawar hitam melindungi setiap saat lebih meyakinkan Karen Lee. Biarkan aku melindungi. Mawar hitam itu kusut dalam sekejap. Mengapa? Black Rose awalnya memiliki master besar karena Richard melihat foto-fotonya. Dia ingin meninggalkan Richard jauh-jauh. Sekarang dia masih harus melindunginya secara diam-diam. Yah, Karen Lee membujuk, kamu bisa dengan santai menyebutkan harganya. Ini benar. Ketika menyangkut keselamatan Richard, Karen Lee tidak akan mengedipkan matanya untuk berapa banyak uang, karena hanya ada satu kehidupan, dan itu sepadan dengan uang yang dihabiskan. Ini bukan masalah uang, ya kata mawar hitam dengan bingung. Apa itu? Anda bisa memberitahu saya. Karen Lee mudah didekati. Ini tidak bisa dikatakan, meskipun itu semua wanita, tetapi hal-hal itu sulit untuk dikatakan. Juga beritahu Mom Richard, Karen Lee. Bagaimana Anda mengatakan ini? Bisakah dikatakan bahwa putra Anda telah melihat foto saya, dan saya masih memiliki kumis di hati saya? Dalam hal ini, akan lebih sulit untuk berbicara dengan mawar hitam yang diam. Dimengerti, apakah kamu masih berpikir bahwa putraku akan membunuhmu? Karen Lee benar-benar mengerti. Dia tidak memahami ini secara lisan, dia memahaminya di dalam hatinya. Pada usia Karen Lee, dia sangat fasih, dia melihat kerutan di wajah mawar hitam itu. Mengapa kusut ini berasal? Karen Lee yang pintar memikirkan semuanya sekaligus. Tidak, mawar hitam menggelengkan kepalanya. Lalu ada hal lain. Anak saya memiliki sesuatu yang saya lupa ingat setelah membacanya, Karen Lee tersenyum sedikit. Mawar hitam tercengang. Ternyata Karen Lee benar-benar memahaminya, tetapi bisakah kamu benar-benar melupakannya setelah membacanya? Black Rose memandang Richard di dalam mobil. Paling tidak, Richard tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri, dan itu seharusnya sudah dilupakan. Saya. Mawar hitam terjerat. Ini adalah hubungan manusia. Karen Lee mengecewakannya. Black Rose menolak untuk melakukannya, dan Karen Lee tidak akan memaksanya. Tapi mawar hitam itu sebenarnya ada di tulangnya. Jika seseorang seperti dia memperlakukannya dengan baik, dia akan menyimpannya di hatinya selamanya. Sama seperti Karen Lee, dia akan menghargai hidupnya. Dia tidak bisa menolak permintaan Karen Lee. Dapat juga dikatakan bahwa Black Rose sebenarnya adalah orang yang tahu cara bergerak. Kamu bisa mempertimbangkan, 1 yard ke 1 yard, harga yang bisa kamu sebutkan dengan santai, Karen Lee tersenyum. Aku mengambilnya, Black Rose menggigit bibirnya dan setuju. Ini adalah pertama kalinya Karen Lee membiarkannya melakukan sesuatu, dia tidak mau menolak, bahkan jika master di hatinya masih ada. Oke, terima kasih. Saya akan memposting $50 juta AS ke akun Anda nanti. Ini bukan remunerasi Anda. Remunerasi Anda dihitung secara terpisah, kata Karen Lee. Tidak, Black Rose menolak. Dia tidak harus sekaya Karen Lee, tetapi dia masih memiliki $1 miliar. Bagaimanapun, dia adalah pembunuh nomor 1. Sudah bertahun-tahun sejak dia debut, dan karena konsumsinya tidak tinggi, dia tidak mengejar barang mewah. Tentu saja, dia memiliki banyak tabungan. Tetapi kemampuannya untuk menghasilkan uang, bahkan jika itu adalah kemewahan, tidak ada masalah. Sebanyak yang Anda bisa peroleh, Anda harus memiliki tingkat konsumsi yang sesuai. Saya ingin 1 yard ke 1 yard, kata Karen Lee. Black Rose hanya bisa menerima, tapi aku masih punya satu hal untuk ditangani. Tidak apa-apa. Setelah Anda mengatasinya, Anda akan diam-diam melindungi anak saya. Jika Anda tidak membutuhkannya, Anda tidak dapat melakukannya, kata Karen Lee. Dalam hal penyembunyian dan perlindungan, kemampuan Black Rose masih luar biasa. Karen Lee hanya perlu menentukan keselamatan Richard. Lagi pula, jika orang ingin tumbuh dewasa, mereka tidak dapat menghindari kemunduran. Karen Lee harus menjamin hidup dan mati Richard, tetapi juga harus membiarkan Richard tumbuh dalam frustrasi. Apa yang dia inginkan adalah Richard yang sedang tumbuh. Jika Anda menginginkan bunga rumah kaca, kemudian menemukan 100.000 orang dapat melindunginya, atau bahkan membiarkan Richard pergi ke suatu negara, maka itu akan sangat aman. Tapi Karen Lee tidak menginginkan ini, Richard juga tidak menginginkan ini. Setidaknya, semangat juang Richard masih bagus. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu, Karen Lee masuk ke mobil, membawa Richard, dan Gracia pergi.
Mawar hitam terdiam beberapa saat, lalu menghela napas untuk menelepon rumah bosnya. Dia sebenarnya ingin diam-diam melindungi keselamatan Richard. Hal ini, Black Rose tidak pernah memikirkannya. Dia melihat bos yang mendesaknya untuk menelepon, dan kemudian bertanya siapa yang akan membunuh, dia menyelesaikan orang itu dalam sehari. Setelah merapikan barang-barang, dia mulai mengawasi Richard di satu tempat kapan saja. Tentu saja, ada beberapa foto Richard dan Gracia di malam hari. Tentu saja, dia memilih untuk tidak melihat mereka. Ini adalah hal yang wajar, dan dia pasti memahaminya. Tapi sepertinya dia menemukan sesuatu. Mengapa Richard dan Gracia tidak bersama? Dia tidak banyak berpikir. Setelah melihat Richard tertidur, dia menatap sebentar, mencari tempat untuk bersandar, dan menutup mata birunya yang indah. Keesokan harinya, dia membuka mata biru besarnya dan mulai terus menatap, tetapi ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Gracia membantu Richard. Mata biru besarnya langsung menjauh. Segera setelah itu, Black Rose menemukan bahwa Richard dan Gracia sedang berkencan. Untuk apa ini? Dia menerima telepon dari Karen Lee. Hei, anakku pergi ke rumah Jiang, kamu tidak perlu mengambil tindakan atas masalah ini. Richard tidak mengatakan, Karen Lee tahu itu, dia sangat pintar, mengapa dia tidak bisa berpikir mengapa Gracia terluka. Richard ingin membantu Gracia mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Ini juga semacam latihan. Karen Lee tidak akan menghentikan ide Richard, hanya memberitahu Richard benar atau salah. Jalannya adalah mengandalkan Richard untuk pergi sendiri. Namun, Karen Lee tidak bisa tertawa atau menangis. Richard membawa banyak orang, tapi dia tidak memberitahu Karen Lee, untuk apa ini? Jelas memberitahu Gracia bahwa Richard tidak meminta bantuan Karen Lee. Karen Lee merasa geli dengan kepindahan putranya. Bagi Gracia, ini adalah segala sesuatu yang ekstrim. Yah, aku akan mengikuti. Mawar hitam sudah siap, dan dia berkemas dan mengikuti, tentu saja, dari jauh. Ini tidak dapat ditemukan oleh Richard. Sebenarnya, itu agak memalukan untuk ditemukan. Black Rose tidak ingin menghadapi rasa malu ini. Tentu saja Richard tidak tahu tentang masalah ini. Jika dia mengetahuinya, dia akan terkejut. Suatu kali dia ingin mengejar mawar hitamnya sendiri sehingga dia akan melindungi dirinya sendiri secara rahasia. Istri, hampir mendekati, mereka harus setuju jika mereka tidak setuju, kata Richard. Nah, suami, setelah kita menyelesaikan ini, apakah kita akan kembali ke Cina? Gracia ingin kembali ke Cina. Alasan utamanya tentu saja Karen Lee. Dia tidak ingin menghadapi Karen Lee, karena Karen Lee baik padanya, tapi dia tetap ingin membunuh Karen Lee. Dia tidak tahu bahwa kematian ayahnya baik-baik saja, tetapi sekarang dia tahu, bagaimana dia bisa menutup mata. Gracia tidak bisa melakukannya. Dia takut, dan Karen Lee akan memperlakukan dirinya lebih baik, dan tekadnya akan terguncang. Jadi pergi dari sini dan kembali ke China adalah pilihan terbaik. Tapi dia kembali sendirian, khawatir Richard akan sedih, jadi dia harus meminta pendapat Richard. Ini harus ditanyakan. Yah, pergilah kemanapun kamu bilang, kata Richard. Gracia pindah dan kembali ke Cina. Ketika mobil berhenti, Betty Dao mengemudi. Tuan muda, ini. Orang-orang mengelilingi tempat ini. Kata Richard. Ya. Betty langsung memerintahkan dengan walkie-talkie, tim pertama dan tim kedua akan mengelilingi radius 2 km, melarang siapapun masuk dan keluar, dan tim ketiga mengontrol ketinggian. Ketika dia mengatakannya, Richard mendengar suara helikopter. Richard melihat 10 helikopter terbang di langit, dan Richard tercengang. Ini jauh lebih baik daripada penjaga keluarga manapun dari keluarga Zhao. Helikopter ini indah. Tuan, blokade sudah berakhir, kata Betty. Richard memandang Gracia, nah, istriku, kamu bisa mendapatkan kembali barang-barangmu hari ini. Bab 542. Keluarga Jiang. Sepupu Gracia sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dia marah. Terakhir kali Gracia kabur. Dia marah. Kekejaman Gracia, dia melihatnya. Sangat tidak mungkin untuk membuat Gracia tetap hidup. Jika tidak, ini adalah momok. Bom waktu yang bisa muncul kapan saja. Sener, beberapa anggota penjaga keluarga bisa saja membunuh wanita murahan Gracia, tetapi seorang pria tiba-tiba muncul di jalan, dia tidak berdaya. Ketika kapten kembali, dia masih takut, mengatakan bahwa dia bertemu dengan orang yang sangat berbahaya dan membunuh banyak orang dengan satu tembakan. Ketika dia mengatakannya, dia sangat ketakutan, seolah-olah dia baru saja pergi dari gerbang hantu. Setelah dia mendengarnya, dia juga terkejut. Anda tahu, anggota tim pendamping keluarganya dipilih dengan cermat. Bagaimana mereka bisa ditembak satu per satu? Dia ingin berbicara dengan putranya kemarin, tetapi dia koma selama beberapa hari, dan baru saja bangun sekarang, mengatakan ini, putranya sangat marah. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Bu, beritahu seseorang untuk membunuh pelacur itu sekarang, aku ingin melihatnya mati. Sepupu Gracia marah. Ini adalah penghinaan. Telingaku busuk dan senjataku lumpuh. Bagaimana saya bisa menjadi lumpuh jika saya sangat tampan? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Semua ini disebabkan oleh Gracia.
Dia membuat dirinya dipermalukan di depan keluarganya dan di depan penjaga keluarga, semuanya adalah dia. Dia ingin melihat Gracia mati sekarang. Tapi dia telah melarikan diri, ibunya tak berdaya. Dia mencari Gracia selama beberapa hari, tetapi dia tidak menemukannya. Dia juga ingin membunuh Gracia untuk menyingkirkan masalahnya. Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Aku baru saja melihatnya mati. Mati. Wajahnya muram, dan kebencian di hatinya telah tiba. Oke, jangan khawatir, ibu akan melakukannya. Anda dapat beristirahat sebentar, saya akan menemukan seseorang dari organisasi pembunuh untuk membunuhnya, dia pasti tahu hubungan antara Gracia dan Richard. Tentu saja, mengetahui hubungan antara Gracia dan Karen Lee, dia tidak berpikir Karen Lee akan melindungi musuh. Baiklah Bu, aku akan menunggumu, tidak peduli berapa biayanya, aku akan membiarkannya mati. Oke, tidur nyenyak, tapi apa yang terjadi antara Gracia dan Karen Lee? Apakah kamu tahu? Dia mengatakannya untuk berjaga-jaga. Bagaimanapun, dia telah berada di Amerika Serikat, mengetahui bahwa Karen Lee kuat, jika tidak, kakek Gracia tidak akan melakukan langkah seperti itu. Bu, kamu memikirkannya untuk waktu yang lama, kamu tidak berpikir bahwa orang yang membantu Gracia melarikan diri adalah Karen Lee. Bagaimana ini mungkin? Sepupu Gracia menggelengkan kepalanya, bahkan mengejek, ini tidak mungkin. Jika Karen Lee benar-benar menembak, maka beberapa dari mereka tidak bisa hidup kembali, katanya dalam analisis paling sederhana. Dia jelas tahu kekuatan Karen Lee. Ini adalah anggota penjaga keluarga, dan tidak mungkin untuk menolak. Selama Karen Lee menembak, maka beberapa orang itu yakin, 100% pasti mati semua. Apa yang ingin kamu katakan, Ibu? Putra Karen Lee, Richard, tidak menyukai Gracia. Menurut kepribadian Karen Lee, apakah Gracia akan dilindungi? Ini adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan sekarang. Paling tidak, Jiang Yi di rumah kakek Nan sudah mati. Itu telah menyebabkan keluarga jatuh, belum lagi dia dan putranya telah menyita properti itu, dan untuk ini, beberapa orang telah meninggal dalam keluarga. Kerugian ini dianggap sangat besar, dan hanya bisa tetap penyamaran, dan tidak memenuhi syarat untuk menggantung di depan Karen Lee. Tidak, bagaimana bisa? Tipe orang seperti Karen Lee sangat kejam, bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang mengancamnya terus berlanjut? Gracia yakin Gracia akan mati lebih awal. Yah, seperti yang Anda katakan, seharusnya begitu, dia mengangguk, lega. Nak, setelah kematian Gracia, keluarga kita akan meninggalkan negara ini. Dia setelah pertimbangan hati-hati. Anda tidak akan pernah bisa diekspos di depan Karen Lee. Pergilah. Ya, pergi, kamu harus pergi. Kami tidak memiliki kekuatan dan Karen Lee bertarung sekarang. Bagaimanapun, semua yang ada di rumah kita adalah milik kita. Kami sedang mencari tempat untuk melanjutkan keluarga. Bukankah lebih baik? Sepupu Gracia marah, tetapi tidak mungkin. Dia masih ingin memukul wajah Richard, tapi sekarang dia sudah lumpuh, bagaimana dia bisa melawan Richard? Yah, aku sial, iya, kita tidak bisa berurusan dengan orang-orang seperti Karen Lee di masa depan, kita bisa berurusan dengan putranya, menangkap putranya, dan mengancamnya, dia sangat baik, biarkan dia berlutut dan kau tahu, haha. Dia memiliki sedikit fantasi bersemangat, jika Karen Lee berlutut dan berlutut pada dirinya sendiri, maka hal yang sangat menarik. Ya, ambil Richard itu dan biarkan dia. Sebelum dia selesai, seseorang berlari masuk dan menjadi kapten penjaga keluarga. Dia terkejut. Apa yang membuatmu panik? Apakah kamu takut dan bodoh beberapa hari yang lalu? Katanya dengan marah. Wen, dia sekarang adalah kepala keluarga Jiang, dan kebanyakan orang yang melihat penjaga keluarganya sangat panik, bagaimana sistemnya? Tidak, seseorang dari luar ada di sini, kapten terkejut. Lingkungan telah diblokir, dan ada helikopter profesional khusus di langit. Helikopter ini bukan apa-apa, tetapi helikopter yang begitu murah hati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kemari, siapa yang datang? Wen mencibir. Semua keributan itu, dia bertanya-tanya apakah dia harus memecat kapten. Jadi sampah. Aku tidak tahu, tapi kapten berkata dengan kaget. Pada saat ini, suara helikopter di langit meraung, memekakkan telinga. Hah, luar biasa. Anda belum menyelesaikannya. Wen berkata dengan dingin. Biaya tahunan penjaga keluarganya adalah ratusan juta dolar. Helikopter ini bukan di rumahnya sendiri. Tapi mereka sangat profesional. Kapten berkeringat. Dia adalah seorang tentara bayaran, dan begitu helikopter muncul, dia melihat dari formasi pesawat bahwa tim ini, dengan spesialisasinya, sama dengan Angkatan Darat AS. Teror. Apa artinya ini? Mereka yang mewakili diri mereka sendiri tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Terkunci. Wen menamparkan wajah kapten dengan tamparan. Bunuh aku. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Ya. Kapten kesal, tapi tidak ada api. Dia berlari keluar. Wen memandang putranya, tidak apa-apa, tidur nyenyak, hanya beberapa masalah. Saya akan memanggil orang-orang dari organisasi pembunuh dan menghabiskan 100 juta dolar untuk membunuh Gracia. Saat aku membunuh, aku ingin melihatnya mati. Iya, kata-kata Wen belum selesai, ada suara besar di luar, ini adalah pertempuran sengit.
Tetapi seluruh suara itu berlangsung kurang dari 1 menit, dan sang kapten berlari lagi dalam ketakutan. Dia ngeri. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, tim helikopter ini sangat kuat sehingga orang-orangnya sendiri bukanlah lawan sama sekali. Dia bahkan sedikit takut. Bos, ayo cepat, orang terlalu kuat. Kapten berkata dengan gemetar. Mawar hitam membuatnya takut terakhir kali, dan hari ini ketakutannya meningkat. Terkunci. Wen menamparkan kesal. Apa gunanya wanita tua itu membesarkanmu? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Saya tidak memiliki kebencian untuk diri saya sendiri, mengapa saya datang tiba-tiba saat ini? Saya melihatnya di dalam mobil. Orang yang datang adalah wanita dari terakhir kali, kapten itu tidak bisa dipercaya. Setelah melihat Gracia, dia mengira dia telah melihat hantu, tetapi ternyata tidak. Wanita terakhir. Siapa? Wen bertanya dengan ragu. Apakah itu Gracia? Sepupu Gracia bangkit dari ranjang rumah sakit dengan ekspresi marah. Bagaimana dia bisa memanggil begitu banyak orang? Iya, itu dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia memanggil terlalu banyak orang, kata kapten dengan cemas. Aku tidak tahan sekarang. Bu, jalang itu. Sebenarnya. Wen terkejut, akankah Karen Li benar-benar membantu? Cepat, siapkan helikopternya, ayo pergi. Dia harus pergi, dia bisa mendengar seberapa besar gerakan di luar, dan dia benar-benar dikalahkan. Kapten ingin lari sejak lama, dan segera berlari untuk bersiap. Bu, aku akan membiarkannya mati, biarkan dia mati. Sepupu Gracia itu menyakitkan. Tidak apa-apa, biarkan dia pergi kali ini, kita akan datang ke Jepang dan membiarkannya mati. Wen menghibur putranya, dia juga kesakitan, ini untuk melarikan diri. Datang ke Jepang. Anda tidak memiliki kesempatan ini lagi, suara Richard tiba-tiba terdengar. Bab 543. Richard masuk, dengan Gracia dan Betty di sampingnya. Orang-orang yang dibawa oleh Betty semuanya adalah pasukan elit, semuanya dengan kekuatan 1 hingga 10 dan 1 hingga 100. Kecepatan ini dianggap lambat. Siapa kamu? Wen menatap Richard yang masuk, dan matanya akan memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Tentu saja dia belum pernah melihat Richard, tetapi dia telah melihat Gracia dan Betty yang datang berikutnya. Dia terkejut. Sepupu Gracia duduk lumpuh di tanah, apa? Gracia. Richard, sebenarnya di sini. Ketakutan menyebar di hatinya. Dia ingin membunuh Gracia. Namun, dia benar-benar datang ke pintu, dan masih mengancam ini, dia merasa takut. Mata Richard dingin, dua orang ini harus mati hari ini. Sebenarnya, Gracia terluka seperti itu. Wajah Wen menjadi pucat seketika. Kalian, Wen menatap Gracia, dan tiba-tiba berkata, Gracia, apa yang kamu lakukan? Anda hanya mengatakan apa yang Anda inginkan, Anda lupa, saya masih kerabat Anda, ayah Anda adalah saya. Anda masih memiliki wajah untuk disebutkan. Gracia marah. Ketika dia pergi ke Huagang sebelumnya, dia dipukul oleh sepupunya dengan cara itu. Dia tahu bahwa tanpa cinta, orang-orang ini bukanlah orang yang mereka cintai. Kerabat saya hanya memiliki ibu dan Richard. Gracia, jangan lakukan itu. Bawa begitu banyak orang ke sini, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Wen berkata dengan ketakutan. Ketenangan telah kembali di luar, menunjukkan bahwa anggota penjaga keluarganya telah benar-benar musnah. Apa artinya ini? Di keluarganya sendiri, hanya ada 2 dia dan putranya. Tak berdaya. Ketakutan menyebar di hatinya. Betty mengeluarkan sebuah dokumen dan memberikannya kepada Gracia. Betty mahir dalam hal ini, Gracia menundukkan kepalanya dan berjalan ke Wen, menandatangani tanda. Ibu-ibu. Sepupu Gracia takut, karena tidak ada orang di luar. Kakinya tidak bisa berjalan sekarang, yang berarti dia harus menunggu kematian. Bagaimana dia bisa mati jika dia begitu muda, begitu tampan, begitu kaya? Maukah Anda membiarkan kami pergi setelah menandatangani? Wen menggigil. Dia telah melihat banyak mata acuh tak acuh dari luar. Gracia, kita adalah saudara. Jangan bunuh kami, kumohon. Wen memohon, dia belum ingin mati. Suaminya baru saja meninggal, dia masih mencari pria baru, dia akhirnya lega, bagaimana ini bisa? Tanda tangan, ini barangku. Kembalikan padaku. Gracia menatap mereka berdua. Sepupu, aku sepupumu, apakah kamu lupa? Aku, sepupunya memohon untuk datang. Gracia tanpa ekspresi. Sepupu, aku bilang aku tidak baik. Aku tidak seharusnya melakukannya padamu. Aku harus mati, aku harus mati. Dia menangis. Ini adalah ketakutan akan kematian, yang telah menghancurkannya. Jika dia masih bisa berlari, dia mungkin melawan, tetapi kakinya patah, bagaimana cara berlari? Sialan Anda. Tanya Gracia. Iya, aku sial, kau lepaskan aku sudah. Dia memohon sambil melolong. Kalian semua mengatakan sialan, maka aku harus memenuhi kalian. Gracia menatapnya. Ah, jangan. Dia tidak memiliki darah di wajahnya. Saudari Li, Richard acuh tak acuh. Betty sangat terkesan sehingga dia mengeluarkan senjatanya dan menarik pelatuknya. Ledakan.
Sepupu Gracia tertembak peluru dan berteriak di genangan darah. Dia hanya tahu ketika dia sekarat bahwa Gracia tidak bisa menyinggung perasaannya. Apa? Wen ketakutan, berteriak-teriak akan pingsan, dan putranya meninggal. Ditandatangani, saya tidak menandatangani, tidak menandatangani. Wen menggelengkan kepalanya ketakutan, matanya yang merah darah dipenuhi dengan kebencian. Mata Gracia kejam, Betty berkata, aku akan menanganinya, dia akan menandatanganinya, Gracia mengangguk. Betty tidak segan-segan menarik pelatuknya. Ledakan. Peluru itu mengenai paha Wen. Ah, tidak, sakit, saya tanda tangani, saya tanda tangani. Dia memohon melolong, dan wajahnya pucat. Dokumen itu tiba di depannya, dan dia dengan gemetar menandatangani dan meneteskan air mata, Gracia, tolong lepaskan aku, semuanya milikmu, aku masih memelukmu ketika aku masih kecil, aku adalah kamu. Kamu masih tahu. Aku minta maaf padamu, apakah aku, bom. Peluru itu mengenai alisnya, dan wajahnya yang ketakutan membeku. Jatuh dalam genangan darah seperti putranya. Gracia terdiam. Dia tidak tahan, tetapi merasa. Tuan, Gracia, Anda pergi ke mobil untuk menunggu, saya akan menanganinya. Betty memanggil seseorang. Istri, ayo keluar, kata Richard. Iya, keduanya keluar, dan Betty melihat tubuh di tanah, tangani itu. Ada juga panggilan untuk mengembalikan tempat ini ke keadaan semula. Tempat ini sekarang milik Gracia. Banyak orang tampaknya. Di teleskop, mata biru besar melihat Richard dan Gracia keluar dengan selamat, dia lega, tetapi terus melihatnya dari jauh. Gracia berikutnya mulai berurusan dengan urusan keluarganya sendiri dan mulai mengambil alih segalanya. Tentu saja Richard selalu menemaninya. Ada mawar hitam di kejauhan. Selain tidur, dan waktu yang diperlukan, dia mengawasi setiap gerakan Richard. Sekarang Karen Lee telah dijanjikan, dia akan menangani masalah ini dengan baik. Apa yang orang ini pikirkan setiap hari? Mata hitam besar mawar hitam keluar dari teleskop. Di kantor pada siang hari, 3 pemandangan mawar hitam disegarkan. Selama waktu ini, dia telah melihatnya beberapa kali, dan Gracia sangat patuh. Dia berhenti menonton, dan dia tidak gila helm. Di tempat yang sama, di sudut gelap, beberapa orang diam-diam memantau, terutama menatap setiap gerakan Richard, ini adalah seorang pria. Mawar hitam lapar dan makan burger, hanya menggigit. Tapi kepekaannya menemukan sesuatu yang salah, dia menggerakkan teleskop untuk melihat di mana seseorang mungkin bersembunyi, dan tiba-tiba, dia melihat tempat reflektif. Dia meletakkan burgernya. Saya menatap tempat ini sebentar dan memutuskan bahwa Richard juga harus dipantau. Dia segera pindah diam-diam ke tempat ini. Kekuatan pembunuh pertama membuatnya diam, dan kecepatannya luar biasa. Ketika dia tiba di tempat ini segera, dia melihat seorang pria memegang teleskop. Dia mengerutkan kening, bagaimana situasinya? Siapa yang mengincar Richard? Orang ini sangat pintar. Jika bukan karena Black Rose, dia tidak akan melihatnya jika dia melihat foto Richard, jika tidak dia tidak akan menemukannya. Dia mengeluarkan peredam dan menunjuk pria itu. Tiba-tiba, pria itu mengeluarkan ponselnya dan memanggil seseorang, "Hei, kamu mau Richard? Aku sudah memantaunya, hak untuk mengikatnya." Tapi dia ada terlalu banyak orang di sekitar, ini tidak mudah untuk dihadapi. Apa? Ini bukan masalah uang, oke, saya akan berurusan dengan saya, Dia berkata, dan tiba-tiba merasakan moncong dingin di belakang kepalanya. Dia tidak berani bergerak, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Siapa kamu? Black Rose mengabaikannya dan mengambil ponselnya dan meletakkannya di sebelah telinganya. Mendengarkan. Hanya ada satu suara napas di dalam, dan suara-suara lainnya hilang. Apa yang ingin kamu lakukan? Mawar hitam berkata dengan dingin. Hehe. Ini adalah suara seorang pria, dengan senyum yang sangat ringan, dia benar-benar memiliki satu set. Bip. Telepon ditutup. Black Rose mengerutkan kening, dan dia tidak bisa mendengar siapa itu, dia juga tidak mendengar suara ini. Tetapi dengan senyum tipis ini, dia merasa sedikit bermartabat. Ini bukan orang yang berantakan. Katakan, siapa dia? Mawar hitam bertanya. Aku tidak tahu. Pria itu berkeringat di sekujur tubuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikat dia. Pemerasan. Black Rose curiga bahwa suara pria itu sangat lembut sekarang, bagaimana dia bisa melakukan pemerasan. Juga memeras Karen Lee. Ini terlalu tidak normal. Saya tidak tahu, orang ini hanya meminta saya untuk melakukan ini. Anda juga seorang pembunuh, kan? Bolehkah aku melihatmu? Pria itu bergidik. Ketika dia bereaksi sekarang, tidak ada waktu untuk merespons. Tidak. Mawar hitam menarik pelatuknya, pria itu menjerit dan pingsan dan berdarah di tanah. Dia menatap Richard yang dipantau dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Karen Lee. Hei, bagaimana ini? Strateginya berjalan dengan baik. Karen Lee tidak pernah berpikir untuk memantau Richard, jadi dia tidak berencana untuk bertanya kepada orang lain. Richard dipantau oleh orang lain. Black Rose berkata langsung. Orang lain. Siapa? Seorang pria berkata dia akan mengikat Richard, Black Rose merasa ini agak tidak normal, bukankah dia seharusnya menjadi tuannya? Dia telah melihatnya,
bukan suara pria itu sekarang. Bab 544. Black Rose jelas bukan suara Lee Overlord, jadi siapa lagi yang akan mengikat Richard? Abaikan saya. Banyak orang di Miguo tidak tahu bahwa ibu Richard adalah Li King, yaitu, Richard tidak punya banyak uang, bagaimana dia bisa menculik Richard untuk pemerasan. Selain itu, beberapa orang tahu bahwa Richard adalah putra Karen Lee, jadi hanya sedikit orang yang berani melakukannya. Pria seperti apa? Karen Lee bertanya di sini. Saya sudah bertanya kepada orang yang memantau. Saya tidak bertanya apa yang saya membunuhnya. Saat itu dia sedang menelepon seseorang. Saya menjawab telepon. Seorang pria di dalam berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia benar-benar memiliki satu set. Pria ini, Anda harus tahu, tapi jelas bukan Tuan Lee. Saya bisa yakin akan hal ini. Kata Mawar Hitam. Bukankah itu Tuan Lee? Aku benar-benar punya jas. Karen Lee bekerja di sini. Dia berdiri dan menatap keluar jendela. Pepatah ini mengatakan bahwa dia telah menemukan perlindungan rahasia untuk Richard sebelumnya. Pengawal. Iya, orang ini berkata begitu. Oke, aku tahu, Mawar Hitam, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Iya, apa yang harus saya lakukan sekarang? Mawar Hitam bertanya. Ini seharusnya tidak sesederhana itu. Bagaimanapun, ketika Black Rose menjawab telepon, nada yang dia dengar dari mulut pria itu membuatnya berkeringat. Merasa, orang ini jelas bukan orang biasa. Mungkin pria yang sebanding dengan Karen Lee, atau bahkan Mawar Hitam memiliki perasaan ini. Kamu harus hati-hati dulu, kalau bisa bilang begitu, anakku akan diawasi secara terpisah, tapi sebelum pengawasan, laki-laki itu mungkin berurusan denganmu dulu, kata Karen Lee dengan suara berat. Sekarang orang ini sudah mulai, dia akan melakukannya dengan cara apapun. Saya tahu, telepon ditutup, dan Black Rose memandangi mayat di tanah. Dia mengambil sebotol air dari sakunya dan menjatuhkannya ke mayat. Perlahan, mayat itu meledak menjadi gelembung, seolah-olah terkorosi. Ini asam kuat, Mawar Hitam kembali ke posisi kerjanya, terus menatap Richard dengan teleskopnya, dan terus memakan burger yang belum ia habiskan. Karen Lee tidak nyaman di kantor, bukan hal lain, tapi, dia merasa tidak nyaman, duduk kesal dan tertekan secara emosional. Dia mengeluarkan ponselnya, melihatnya sebentar, membalik nomor seseorang, menghela nafas, dan memutar nomornya. Telepon berdering selama beberapa detik dan seseorang menjawabnya. Diam, ini adalah suara yang lembut. Di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang bisa menyebutnya seperti itu. Ayah Richard, Richard King Yang, bisa. Yah, King Yang, kamu, apakah kamu punya cukup uang? Karen Lee bertanya dengan lembut. Cukup, lalu kapan kamu akan kembali? Sudah beberapa hari sejak CR, kamu, segera, oke, jangan khawatir, kamu sibuk denganku. Saya menaruh uang di kartu Anda. Bisakah Anda memberitahu saya jika itu tidak cukup? Yep, ketika telepon ditutup, Karen Lee melihat nomor telepon di ponselnya. Dia diam, dan dia tidak tahu kapan harus memulai. Karen Lee bukanlah tipe orang yang menyukai romansa. Dia menyukai kesederhanaan, tetapi dia masih seorang wanita dan membutuhkan sedikit perhatian, bahkan sedikit. Namun, itu telah hilang untuk waktu yang lama baru-baru ini. Karen Lee merasa bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Bukankah dia sudah menikah terlalu lama tanpa perasaan? Karen Lee tidak memiliki ini. Dia berpikir bahwa setiap kali dia melihat Richard King Yang, dia merasakan cinta pertama. Saya tidak tahu bagaimana rasanya ketika Richard King Yang melihat dirinya sendiri. Atau sudah, karena waktunya terlalu lama, tidak terasa. Pikirkan tentang itu, sudah lama sejak saya menikah selama 20 tahun, tetapi Karen Lee percaya bahwa waktu akan membuat perasaan lebih dalam, dan dia seperti itu. King Yang, apakah kamu sudah berubah? Kamu bisa berubah, aku bisa mengerti, tapi jangan lakukan apapun yang menyakiti CR, jangan lakukan itu, dia juga anakmu, apa yang baik untukku, Lee menghela nafas pelan. Melihat nomor itu, Karen Lee terdiam, tidak dapat mengungkapkan suasana hati saat ini, rendah, tidak dapat mengerti, apakah Anda merasa salah? Anda, apa yang Anda lakukan salah? Sebagai seorang istri, Karen Lee merasa telah melakukannya, yaitu sebagai seorang ibu, dia berutang pada Richard, jadi dia berbaikan sekarang. Ketika dia tidak di rumah, ada ketukan di pintu, dan dia tidak mendengarnya sampai Betty membuka pintu dengan ragu dan melihat Karen Lee berdiri di sana. Dia berjalan mendekat dan memiliki secangkir kopi di tangannya, Tuan. Lee, ada apa denganmu? Jarang melihat Karen Lee seperti ini, karena biasanya Karen Lee penuh energi. Lee, panggil Betty lagi. Ah, ini Betty, apakah ada yang salah? Karen Lee pulih dan menerima kopi dan menyesapnya. Rasanya masih sama seperti dulu, tapi kenapa hari ini begitu pahit? Seseorang dalam keluarga Oke sudah meninggal, Betty menerima pemberitahuan itu. Menurut jejak TKP, itu adalah pembunuh profesional, dan Betty datang karena tombak ini mengarah ke Karen Lee. Siapa yang mati? Karen Lee meletakkan kopinya. Orang yang kamu punya konflik dengan Presiden Lee sebelumnya. Kata Betty. Keluarga Oke ini adalah pria parubaya yang sangat tampan, penuh dengan kejantanan.
Begitu dia bertemu Karen Lee, dia tahu bahwa Karen Lee sudah menikah, tetapi dia mengejarnya. Karen Lee tentu tidak mau langsung menjaga jarak, tapi tindakan mengancam apa yang dilakukan pria itu. Siapa Karen Lee? Ini tidak bisa ditoleransi, dan dia ditinggalkan di tempat. Mata Karen Lee berbinar, oh, aku mengerti maksudmu. Sekarang orang-orang di keluarga Oke mengira aku yang membunuhnya, kan? Sekarang rumor beredar, ini adalah seseorang yang mengarahkan ujung tombak ini padamu dengan sengaja, kata Betty, dan orang bermata cerah ini bisa melihatnya sekilas. Belum lagi orangnya yang tangguh. Karen Lee berjalan bolak-balik, dan Betty melanjutkan, keluarga Oke ini, apakah itu dilakukan olehmu atau tidak, opini publik akan membiarkan mereka menudingmu. Benarkah? Karen Lee tersenyum. Jadi apa yang kamu maksud? Tanya Betty. Keluarga Oke adalah salah satu keluarga terbesar di dunia dan salah satu dari 4 keluarga terbesar. Keluarga yang dapat dibandingkan satu sama lain adalah 3 keluarga lainnya termasuk keluarga Lee. Keluarga ini gila. Balas dendam, itu seperti deretan gunung. Mata Karen Lee redup. Seseorang ingin mengambil keuntungan dari nelayan, Betty menganalisis. Ini pasti masalahnya, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengarahkan jarinya ke Karen Lee? Apalagi yang kamu analisis dan lanjutkan, kata Karen Lee. Saya pikir orang yang ingin mengambil keuntungan dari nelayan ini adalah penguasa Lee. 18 dari 9. Tuan Lee ingin mengambil alih segalanya dari Presiden Lee. Dengan kata lain, keluarga Lee akhirnya mulai berurusan dengan Presiden Lee. Dingin. Dia telah bersama Karen Lee begitu lama, dan dia tahu berapa banyak kontribusi Karen Lee bagi keluarga Lee. Ini bisa dilihat ketika Karen Lee ditendang keluar, dan kekuatan keluarga Lee telah banyak menyusut. Karen Lee melakukan pekerjaan yang baik untuk keluarga Lee, tetapi keluarga Lee tidak tahu bagaimana harus bersyukur dan benar-benar melakukan hal seperti itu. Sengaja memprovokasi kontradiksi untuk membuat keluarga Oke dan Karen Lee membalikkan wajah mereka, ini dilakukan tanpa malu-malu. Betty menjadi semakin marah. Saya tahu bahwa mereka telah berurusan dengan saya sejak saya meninggalkan keluarga Lee. Kamu selalu tahu, Karen Lee ingat dengan jelas, bagaimana wajah anggota keluarga ketika dia diusir hari itu. Sebenarnya biarkan dia menyerahkan semua harta keluarga, ini diserahkan kepada Richard oleh Karen Lee, dia pasti tidak akan mengambilnya. Namun, keluarga Lee tidak memiliki kekuatan untuk mencaplok saya sekarang. Dengan siapa dia harus bekerja sama? Siapa Karen Lee? Mampu melakukannya hanya dalam waktu 20 tahun, kepandaiannya, selama dia menganalisis dengan cermat, lalu apa yang bisa lolos dari matanya? Siapa yang kamu cari? Ini sederhana. Saya selalu tahu bahwa Lee Overlord dan keluarga lainnya sangat dekat. Untuk berurusan dengan saya, mereka langsung cocok. Apa yang salah dengan ini? Karen Lee selalu menyadari masalah ini, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan Lee Overlord? Betty putus asa, mereka malu. Setelah Karen Lee terdiam, dia tiba-tiba menghela nafas. Kenapa aku harus melakukan ini? Saya meninggalkan keluarga Lee, dan semua orang bisa bertemu nanti, mengapa saya harus memalingkan muka? Bab 545. Karen Lee adalah orang yang bernostalgia. Bahkan jika dia diusir hari itu, dia tidak pernah berpikir untuk membalas dendam terhadap keluarga Lee. Adapun Tuan Lee, dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi Lee Sidao, putra Tuan Lee, pertama kali berurusan dengan Richard, hampir membunuh Richard, lalu terbunuh, ini adalah kesalahan Lee Sidao. Jadi apa yang akan kamu lakukan, Presiden Lee? Tanya Betty. Keluarga Ok masih sangat kuat. Kuncinya adalah keluarga ini memiliki perusahaan teknologi, tetapi tidak seperti Karen Lee, yang mempelajari logam terbaru, teknologi terkini, dan sejenisnya. Apa yang mereka pelajari? Ini adalah serum manusia. Ini adalah untuk mendorong batas-batas orang. Ubah orang menjadi mesin pembunuh. Tapi Karen Lee mendapat berita itu. Serum ini sebenarnya adalah racun lumpuh yang merusak rasa sakit orang dan membuat orang merasa tidak sakit. Jadi bukan mesin. Karen Lee belum pernah berurusan dengan orang seperti itu sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana rasanya jika dia tidak merasakan sakit. Saya hanya tahu bahwa orang tidak memiliki rasa sakit, sehingga rentang hidup akan sangat singkat. Keluarga ini mendengar bahwa serum baru telah dikembangkan baru-baru ini, tetapi lusinan orang meninggal ketika keluar. Hal semacam ini tidak mudah untuk ditangani, Karen Lee memikirkan hal ini. Dia mampu menerbangkan seseorang dengan satu pukulan, tetapi orang itu dipukuli, dan sepertinya akan bangkit kembali seolah-olah tidak apa-apa. Satu tidak apa-apa, tetapi jika ada 10 sekaligus, lusinan. Sama seperti berada dalam perang gesekan, orang normal seperti Karen Lee akan tetap kelelahan, yang berbahaya. Meskipun, hal semacam ini, keluarga Oke tidak akan keluar sampai akhir, tetapi itu masih merupakan bahaya tersembunyi yang besar. Ini adalah sesuatu yang Karen Lee harus pertimbangkan. Dibandingkan dengan uang dan kekuatan, dia tidak akan kehilangan siapapun, keluarga manapun, tetapi dalam menghadapi hal semacam ini, dia masih harus berhati-hati. Apakah kamu ingin aku mengklarifikasi? Tanya Betty. Klarifikasi ini seharusnya menjadi solusi paling sederhana sekarang. Tidak ada gunanya mengklarifikasi. Keluarga Oke sudah mati. Mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini dan memperlakukan saya dengan adil? Kata Karen Lee.
Betty tercengang. Mereka, 4 keluarga besar selalu ingin mencaplok saya. Ini bukan 1 atau 2 hari, ketika Karen Lee sedang berbicara, ponselnya berdering, dan dia mengeluarkannya untuk melihat bahwa itu adalah bos di balik layar. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah saya melakukan ini dengan indah? Bos di belakang layar tersenyum. Dia secara khusus menelepon untuk datang dan bertanya tentang hal itu. Karen Lee curiga bahwa Lee Overlord membiarkan bos di belakang layar mengirim si pembunuh untuk melakukannya, dia tahu itu dengan baik. Cantik, tidak, kenapa kamu tidak marah? Bos di belakang layar sedikit kesal. Dia secara khusus memberitahu Karen Lee bahwa dia ingin menertawakannya. Apa yang saya lakukan dengan marah? Kontradiksi antara 4 keluarga besar dan saya bukan 1 atau 2 hari. Anda membantu saya menembusnya secara langsung. Saya harus berterima kasih, kata Karen Lee. Dia memalingkan wajahnya ketika dia memalingkan wajahnya. Karen Lee tidak takut pada siapapun. Apakah Anda benci tahu? Liba terutama berurusan dengan Anda, dan membayar harga yang mahal untuk membiarkan saya membunuh Anda. Anda tahu, saya tidak akan setuju, saya suka melihat Anda jelek. Saya suka menertawakan Anda. Mengerti, apakah kamu ingin makan malam? Lalu aku mengundangmu ke klub. Karen Lee terdiam, wanita ini. Aku masih punya hal yang harus dilakukan, terima kasih telah memberitahuku ini. Telepon ditutup. Karen Lee menutup telepon, aku akan segera ke rumah Lee. Pergi ke rumah Lee. Betty tercengang. Apakah ini pertarungan langsung? Ketika dia mengangguk, telepon berdering lagi, sebenarnya Richard. Dia menjawab sambil tersenyum, Cher. Ibu, saya baru saja melewati pintu rumah Lee. Aku sedang berpikir untuk pergi menemui kakekku. Richard berkata, dia baru saja melewati rumah Lee. Ini adalah kampung halaman ibuku, Richard pasti ingin masuk dan melihat. Jangan masuk. Karen Lee berkata buru-buru, wajah keluarga Lee akan membuat Richard terluka. Belum lagi Lee Hegemon masih di dalam. Yah, Bu, aku mendengarkanmu. Panggil Richard untuk meminta pendapat Karen Lee. Taati, aku akan membawamu masuk. Kamu bisa membawa Gracia bola-balik. Yah, Bu, aku mendengarkanmu. Ketika telepon ditutup, Li King merasa lega. Lee, Anda masih harus memberitahu guru masalah ini. Kata Betty. Biarkan Richard tahu seperti apa keluarga Lee-nya, yang bukan hal buruk bagi Richard. Anda juga dapat membiarkan Richard memagari keluarga Lee terlebih dahulu. Aku menemukan kesempatan untuk mengatakannya, Karen Lee tak berdaya. Dia siap untuk keluar, tetapi Betty menerima telepon, dan setelah beberapa detik, dia tampak jelek. Karen Lee bertanya dengan acuh tak acuh, apakah keluarga Oke datang ke sini? Iya, aku marah, dan berkata aku ingin bertemu denganmu. Betty sangat kesal. Benar saja, orang-orang ini sangat cocok dengan Karen Lee. Lihat, aku tidak malu, Karen Lee tidak peduli. Kalau begitu aku akan segera mengaturnya. Betty pergi keluar. Tapi suara dingin datang dari luar, pengaturan. Aku tidak berguna. Itu di sini. Pintu kantor Karen Lee didorong terbuka oleh seorang pria jangkung. Pria ini tingginya hampir 2 meter, dengan potongan besar, penuh otot seperti binatang, dan rasa penindasan yang kuat. Karen Lee adalah 1 meter dan 72, dan dia terlihat lemah di depannya. Pria itu membawa 10 orang, yang semuanya berukuran besar. Ketika Anda masuk, Anda merasakan hal yang sama seolah-olah Anda berada di sana. Ini adalah pelayan keluarga Ok. Keluarga Oke sebenarnya meminta pembantu rumah tangga untuk datang ke Karen Lee, yang meremehkan Karen Lee. Betty kesal. Duduk. Karen Lee tampak acuh tak acuh. Ada seorang satpam bergegas keluar, semuanya marah, Pak. Lee, mereka tidak apa-apa. Jika Anda terluka hari ini, pergilah ke Departemen Keuangan untuk mendapatkan $50.000, dan kemudian istirahatlah selama 3 hari, kata Karen Lee. Ya, penjaga keamanan keluar dan pintu ditutup. Duduk, kata Karen Lee lagi. Karen Lee sangat berani, kamu benar-benar membunuh 9 tuan muda kita. Kepala pelayan yang kuat ini menatap Karen Lee. Cara dia menggertakkan giginya, sepertinya dia akan memakan Karen Lee. Ketika dia datang, kepala keluarga Ok sudah berbicara. Bagaimana mungkin keluarga Ok tidak melihat hal seperti itu? Di satu sisi, mereka mulai mencari tahu siapa yang melakukannya. Di sisi lain, mereka sangat benar, sama seperti Karen Lee. Semua orang sudah mati. Kemudian mereka mengambil kesempatan untuk berurusan dengan Karen Lee. Karen Lee pasti akan membantah, pengurus rumah tangga ini sudah menemukan cara untuk membiarkan Karen Lee mengakuinya. Bagaimana dia akan berdalih, bagaimana menyangkal bahwa dia tidak melakukannya? Ya, aku yang membunuh, bagaimana? Karen Lee berkata dengan ringan. Pengurus rumah tangga tertegun dan membeku untuk sementara waktu. Apa yang dia katakan? Dia benar-benar mengakui bahwa dia melakukannya sendiri. Apakah Anda melakukannya dengan benar? Tidak, dia memang mengatakannya. Kepala pelayan tidak bisa berkata-kata. Karen Lee curiga dengan kalimat yang dibuat oleh Karen Lee ini. Apakah Karen Lee benar-benar melakukannya? Tetapi bukankah orang-orang dalam keluarga itu menganalisisnya pada saat itu? Kenapa dia mengakuinya? Apa yang kau bicarakan?
Kepala pelayan yang kuat menahan diri untuk waktu yang lama dan mengatakan kata seperti itu. Aku berkata, aku melakukannya, bagaimana? Karen Lee berkata dengan ringan. Betty tanpa ekspresi, Karen Lee dihadapkan dengan cara acuh tak acuh dalam menghadapi apapun. Dia sudah terbiasa. Di bawah pengaruh Karen Lee, dia telah menemukan banyak hal, tanpa keributan. Kalau begitu kamu siap menanggung balas dendam gila dari keluarga Oke. Kata kepala pelayan dengan marah. Kata-kata Karen Lee sudah membuatnya tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa selanjutnya, dan dia hanya bisa pergi dengan kata-kata kasar. Mau pergi, aku setuju denganmu. Karen Lee berdiri. Pengurus rumah tangga mengerutkan kening, apakah kamu masih ingin menjagaku? Tapi dia membawa 10 orang. 10 orang ini bukan orang biasa. Mereka semua adalah orang-orang yang mulai mendapatkan suntikan serum dan rasa sakitnya akan segera hilang. Tidak peduli seberapa kuat Karen Lee, tidak mungkin untuk meninggalkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini. Beritahu keluarga Oke bahwa dia memalingkan wajahnya sedikit lebih teliti. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengan saya, jadi mengapa saya tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk berurusan dengannya? Saya pikir dia sangat kesal, kata Karen Lee. Anda. Pengurus rumah tangga marah, Karen Lee sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk berurusan dengan keluarga Oke. Apakah Karen Lee memiliki kekuatan ini? Kamu hanyalah seekor anjing yang baru saja diusir dari keluarga Lee.